Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Terima kasih kepada anak-anak soleh, adik-adik madrasah DTA dan TPQ Nurul Huda yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk hadir di tempat yang mulia ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk hadir dalam jamaah ini, yaitu di tempat yang mulia yakni Masjid Nurul Huda. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita. Beliau ialah the best man in the world, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Yang selalu kita ikuti sunnah risalahnya, kita teruskan perjuangannya, dan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Oke, malam ini biasanya kita melakukan ceramah di madrasah, tetapi karena ibu sempatnya pada malam ini, sehingga kita dapat melakukannya di Masjid Nurul Huda. Nah, pada malam hari ini ibu akan menyampaikan sebuah ceramah dengan judul Meneladani Akhlak Rasulullah SAW. Ibu mau tanya dulu, kalian kenal dengan Rasulullah? Kenal enggak? Siapa sih Rasulullah itu? Nabi Muhammad, betul. Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Nabi Muhammad adalah Rasul Allah yang terakhir, Nabi dan Rasul yang terakhir. Berarti tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. Ibu juga mau nanya, kalian cinta nggak sama Nabi? Cinta? Bener? Cinta, oke. Kalau cinta, coba kita nyanyi dulu ya lagu Hubun Nabi. Pada tahu kan? Dulu yang Pak Ali ajarkan, sudah tahu? Yuk kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Ana hubun Nabi, ana hubun Nabi, ana. Artinya saya cinta Nabi, saya cinta Nabi saya. Nah, itulah lagu merupakan bahwa kita itu cinta terhadap Nabi Muhammad. Sekarang apa sih bukti atau cara agar kita disebut sebagai umat yang cinta kepada Nabi Muhammad? Kalian cinta kan kepada Nabi? Salah satu bukti bahwa kita mencintai Nabi Muhammad adalah yang pertama, kita mengenali Nabi Muhammad. Ayo, kalian kenalkan Nabi Muhammad? Kenal kehidupannya? Kenal biografinya? Tahu? Coba ibu mau tanya, Nabi Muhammad lahir di mana? Di Mekah. Kemudian ayahnya Nabi Muhammad siapa? Abdullah. Ibunya? Ibunya Siti Aminah. Nah, ibu kan juga sering mengajarkan mengenai tepuk sana. Coba yuk kita tes dulu. Tepuk sana Nabi. Nabiku Nabi Muhammad. Ayahnya Abdullah. Ibunya Siti Aminah. Lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah. Harinya hari Senin, tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Pintar semuanya. Itu adalah merupakan sejarah singkat dari biografi Nabi Muhammad. Beliau lahir di Mekah pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, di mana ketika bulan Rabiul Awal dikenal dengan bulan Maulid Nabi, yakni bulan lahirnya Nabi Muhammad. Sehingga umat Islam melakukan perayaan mengenai kelahiran Nabi Muhammad dengan salah satunya dengan apa? Dengan membaca
dengan marhabanan. Di bulan Maulid Nabi ini sebaiknya kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Salawatnya gimana? Bisa dengan secara singkat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Itu bisa memberikan kita syafaat terhadap Nabi Muhammad di akhirat kelak. Nah, kemudian kita juga bisa mengenal Nabi Muhammad lewat membaca Al-Quran. Anak-anak soleh di sini suka membaca Al-Quran? Kapan biasanya membaca Al-Quran? Malam, iya betul ya. Malam ketika kita mengaji di guru ngaji. Kita sebagai umat Islam harus belajar membaca Al-Quran. Kalian di sini belajar Al-Qurannya sudah sampai mana? Iqra 2. Ada yang kiroati, jilid berapa? Jilid 2, jilid pra. Iya, itu adalah suatu cara agar kita belajar membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran juga termasuk ibadah yang nantinya mendapat pahala. Mau dapat pahala banyak? Mau. Karena ketika kita membaca Al-Quran dengan satu huruf, kita dihitung akan mendapatkan 10 kebaikan. Bayangkan, dalam sehari kita membaca Al-Quran berapa ayat? Di ayat itu ada berapa huruf? Misalkan satu ayat ada 20 huruf, kita akan mendapatkan banyak kebaikan. 20 dikali 10 berapa? 200. Itu ditambah 20 dikali 10 menjadi 200. Kita akan memperoleh 200 kebaikan apabila kita membaca Al-Quran dengan 20 huruf. Bayangkan kalau misalnya kita setiap hari membaca lebih dari beribu-ribu huruf, kita akan mendapatkan banyak sekali kebaikan. Mau dapat kebaikan? Mau. Caranya membaca Al-Quran adalah yang paling mudah. Kemudian selain mengenal Nabi di dalam Al-Quran, karena di Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah para Nabi dan Rasul, salah satunya kisah Nabi Muhammad. Karena Al-Quran juga merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Anak-anak soleh dan solehah, Nabi Muhammad adalah Nabi dengan akhlakul karimah yang sangat utama, yang menjadi tauladan bagi seluruh umat Islam di dunia. Kita sebagai umat Islam harus meneladani akhlak Nabi Muhammad. Betul apa betul? Betul. Kita harus meneladani akhlak Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Ayat tadi mengatakan apa? Ayo, tadi Ibu sudah membacakan artinya. Ayat tadi mengatakan apa? Ayat tadi mengatakan bahwa telah ada suri tauladan yang baik di dalam diri Rasulullah atau Nabi Muhammad bagi kita semua. Sekarang Ibu mau tanya, apa sih suri tauladan itu? Apa suri tauladan? Suri tauladan adalah contoh yang baik yang wajib kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad adalah Nabi yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Tidak ada satupun kejelekan yang ada pada diri Nabi Muhammad. Coba Ibu tanya, kalian memiliki nggak sifat jelek? Lalu, punya sifat jelek nggak? Punya. Indah, punya sifat jelek nggak? Pasti punya. Karena semua manusia di muka bumi ini pasti memiliki kekurangan, pasti memiliki kesalahan karena bukanlah manusia yang sempurna. Hanya Nabi Muhammad lah makhluk yang paling sempurna di dunia ini. Oleh karena itu Nabi Muhammad sangat dimuliakan oleh Allah, sangat dimuliakan oleh umatnya. Anak-anak soleh, Rasulullah memiliki akhlak yang sangat mulia yang wajib kita teladani karena kita umat beliau. Kita harus meneladani sifat-sifat dan akhlak beliau agar kita termasuk ke dalam umat yang mencintai Nabi Muhammad. Mau nggak Nabi Muhammad juga cinta kepada kita? Mau nggak?
Mau nggak menjadi umat yang dicintai, dirindukan oleh Rasulullah? Mau nggak? Sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad, salah satunya adalah kita memiliki sifat yang akhlakul karimah yang ada pada diri Nabi Muhammad. Mau memiliki akhlak yang mulia? Mau. Karena ketika Aisyah merupakan istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha ditanya mengenai akhlak Rasulullah, beliau menjawab, Fakih. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya mengenai akhlak Nabi Muhammad, Aisyah berkata apa? Aisyah menjawab, akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Masya Allah. Al-Quran itu sangat luar biasa, sangat mulia. Kitab suci Allah yang wajib kita pelajari, yang wajib kita baca sehari-hari, yang menjadikan pedoman hidup kita agar kita menjadi makhluk yang baik, agar kita menjadi manusia yang mulia, yang kelak Al-Quran bisa memberikan kita pahala dan syafaat di akhirat. Dikutip dalam ensiklopedia, menurut Syekh Mahmud Al-Misri, ada beberapa sifat dan akhlak Nabi Muhammad yang wajib kita teladani. Yang pertama yakni sifat apa? Ada yang tahu? Sifat ikhlas. Nabi Muhammad memiliki keikhlasan yang sangat luar biasa, baik ikhlas dalam melakukan kehidupan maupun dalam mengerjakan suatu ibadah. Nabi Muhammad memiliki keikhlasan yang luar biasa. Ketika Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, beliau ikhlas, beliau sabar terhadap cacian dan makian orang-orang yang menghinanya. Kita harus mencontoh Nabi Muhammad, yakni yang pertama sifat ikhlas. Kalian memiliki nggak sifat ikhlas? Punya nggak sifat ikhlas? Ikhlas dalam mengerjakan pekerjaan rumah, ikhlas dalam belajar, sabar dalam belajar, kalian juga punya. Tetapi ikhlas tersebut haruslah tertanam dalam diri kita semua. Jangan sedikit-sedikit ikhlas, sedikit-sedikit enggak ikhlas. Itu tidak boleh. Yang kedua, yakni sifat yakin dan tawakal. Nabi Muhammad memiliki keyakinan dan tawakal. Tawakal berserah diri kepada Allah. Beliau selalu beribadah kepada Allah. Beliau selalu menyebarkan agama Islam, dan beliau tawakal kepada Allah akan hasil yang akan diraihnya nanti. Kalian juga harus bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah. Anak-anak soleh, sifat atau akhlak selanjutnya yang harus kita teladani dari Nabi Muhammad SAW adalah sifat jujur. Kalian punya sifat jujur? Pasti punya. Nabi Muhammad dikenal dengan kejujurannya, yakni sifat sidik. Sifat sidik artinya jujur. Beliau dikenal kejujurannya ketika beliau melakukan dagang dengan pamannya, yaitu Abu Talib. Betul. Beliau berjujur dalam berdagang sehingga dagangannya selalu laris. Betul. Kita juga harus seperti itu. Kita harus memiliki akhlak dan sifat jujur. Jujur kepada teman, jujur kepada orang tua, jujur kepada guru. Semuanya harus jujur. Ketika kita berbohong, maka kita akan mendapat dosa. Ketika kita berbohong, kita akan merasa was-was dan khawatir. Betul tidak? Betul, karena pasti kebohongan juga akan terbongkar suatu saat nanti. Kemudian selanjutnya, akhlak Rasulullah yang harus kita teladani yaitu sifat amanah. Amanah artinya apa? Betul, dapat dipercaya. Kita sebagai manusia, kita sebagai anak soleh harus memiliki sifat amanah, dapat dipercaya terhadap tanggung jawab yang kita ambil. Iya, tanggung jawab yang kita miliki. Adik-adik memiliki tanggung jawab untuk belajar. Kita harus dapat dipercaya bahwa kita bisa belajar dengan baik, agar kelak kita bisa membuat orang tua bangga, sehingga kita dapat dipercaya oleh orang-orang lain karena kita memiliki tanggung jawab terhadap beban yang kita emban. Selanjutnya, sifat dan akhlak Rasulullah yang wajib kita teladani adalah murah senyum dan selalu ceria. Di sini siapa yang selalu cemberut kalau ketemu teman? Ayo. Yang cemberut, yang tidak pernah senyum ketika ketemu guru. Siapa? Enggak. Ayo. Kita semua haruslah memiliki sifat ceria dan juga murah senyum sama teman. Ketika bertemu, kita harus saling senyum, melempar senyum. Karena senyum termasuk ke dalam ibadah. Bersenyum kepada saudara adalah ibadah.
Sehingga kita wajib memiliki sifat tersebut. Jangan ketika bertemu teman malah buang muka, gitu. Ada yang seperti itu? Enggak. Nggak boleh ya, kita itu sesama saudara umat bermuslim harus saling melemparkan senyum. Adik-adik, dengan sifat dan akhlak yang tadi disebutkan tadi adalah sifat dan akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yang harus kita teladani. Sebagai umat Islam, kita harus memiliki akhlak dan sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad. Karena dengan sifat dan akhlak tersebut menunjukkan bahwa oh iya, ini adalah orang muslim memiliki akhlak seperti Nabi Muhammad. Mereka ini nanti akan dikenal bahwa mereka lah merupakan umat Nabi Muhammad SAW. Karena ketika kita juga memiliki akhlak dan sifat Nabi Muhammad SAW, kita akan terhindar dari pergeseran moral akibat kemajuan teknologi. Minggu kemarin Ibu telah ceramah mengenai dampak kecanduan gadget, yakni penurunan moral anak-anak. Itu suka berbohong, menjadi emosian, malas belajar, dan lain sebagainya. Dengan kita meneladani sifat Nabi Muhammad, kita akan terhindar dari pergeseran moral akibat kemajuan teknologi di era globalisasi ini. Anak-anak soleh mau memiliki akhlak yang baik? Oleh karena itu, mulailah meneladani akhlak dan sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan meneladani akhlak dan sifat Nabi Muhammad juga akan membuktikan bahwa kita cinta kepada Nabi kita, betul Nabi Muhammad. Adik-adik, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.